Jepang diperkirakan akan menggunakan lapis kedua atau tim pelapis saat menghadapi timnas Indonesia di laga terakhir Grup D. Kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia, ronde kedua. Hal ini karena Jepang sudah dipastikan lolos ke ronde ketiga setelah menang di semua laga sebelumnya dan memuncaki klasemen grup. Menggunakan tim lapis kedua bukan berarti Jepang melemah, karena mereka tetap memiliki kedalaman skuad yang kuat pemain-pemain dari J-League hingga Eropa. Namun, ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk meraih hasil positif, apalagi jika tampil penuh semangat dan disiplin. Beberapa alasan strategis dan praktis Jepang menggunakan pemain lapis kedua dalam menghadapi skuad Garuda sebagai berikut. Pertama, sudah lolos ke ronde ketiga. Jepang telah memastikan diri lolos ke babak selanjutnya sebagai juara grup. Jadi laga melawan Indonesia tidak menentukan lagi bagi mereka. Kedua, menghindari risiko cedera. Pelatih Jepang ingin menjaga kebugaran pemain inti agar tidak cedera, terutama karena banyak dari mereka bermain di liga-liga top Eropa dan akan kembali ke klub masing-masing setelah FIFA Matchday. Ketiga, memberi kesempatan ke pemain pelapis. Ini momen ideal untuk mencoba pemain muda atau pelapis, memberi mereka pengalaman internasional, dan menguji kedalaman skuad jelang ronde ketiga, kualifikasi dan Piala Asia mendatang. Keempat, rotasi dan evaluasi tim. Dengan banyaknya kompetisi ke depan, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, butuh mengevaluasi semua opsi yang tersedia, termasuk siapa saja yang layak masuk skuad utama di masa depan. Kelima, tekanan lebih kecil. Karena hasil pertandingan tidak krusial bagi mereka, ini jadi kesempatan untuk bermain lebih bebas tanpa tekanan, sekaligus memberi ruang eksplorasi taktik. Meski lapis kedua, kualitas Jepang tetap tinggi, jadi timnas Indonesia tetap harus waspada. Berikut daftar pemain lapis kedua timnas Jepang yang dipersiapkan untuk menghadapi Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Berdasarkan informasi terkini, pemain kunci dalam skuad lapis kedua Jepang, Keisuke Osako, bermain di J1 League sebagai kiper cadangan. Osako termasuk dalam skuad, meski jarang menjadi pilihan utama. Kosei Tani, kiper muda yang juga berstatus cadangan di timnas, meski memiliki pengalaman di level klub. Kota Takai, bek tengah, pemain J1 League yang menjadi bagian dari cadangan pertahanan Jepang. Yuta Nakayama, bek tengah. Bek tengah dengan pengalaman di Liga Domestik Jepang, termasuk dalam skuad cadangan. Yuto Nagatomo, bek sayap. Bek veteran yang kini lebih sering menjadi opsi cadangan tetapi tetap diandalkan untuk pengalaman. Pemain muda dan Eropa dalam skuad cadangan. Keito Nakamura sayap atau Stade Reims. Pemain sayap yang bermain di Liga Prancis termasuk dalam daftar cadangan untuk memberikan variasi serangan. Junya Ito sayap atau Stade Reims. Winger berpengalaman di Eropa, meski tidak menjadi starter utama dalam laga ini. Joel Chima Fujita gelandang atau Sintruiden. Gelandang muda yang bermain di Liga Belgia diproyeksikan sebagai aset masa depan. Aya Museko, bek Grasshoppers. Bek muda yang berkompetisi di Liga Swiss menjadi bagian dari regenerasi tim. Akito Suzuki striker, 21 tahun. Striker muda berbakat dari J1 League yang dianggap memiliki masa depan cerah. Sota Kitano gelandang, 20 tahun. Gelandang muda dengan potensi tinggi, dipantau untuk pengembangan jangka panjang. Jepang telah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026, sehingga fokus pada uji coba pemain muda dan cadangan. Hanya 5 pemain dari J1 League yang dibawa, semuanya sebagai cadangan. Mayoritas pemain cadangan bermain di Liga Eropa, menunjukkan kedalaman kualitas skuad Jepang. Meski disebut sebagai lapis kedua, komposisi ini tetap diisi pemain berkualitas tinggi dengan pengalaman di kompetisi top Eropa dan Liga Domestik. Pelatih Hajime Moriyasu memanfaatkan laga ini untuk mengevaluasi talenta muda sekaligus menjaga performa tim utama.